di Gunung Sinai. Bacalah Keluaran 19 ayat 1-8. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka di kaki Gunung Sinai? Tuhan memimpin bangsa Israel ke Gunung Sinai, di mana Dia akan segera memberikan 10 perintah Allah, Dekalog, kepada mereka. Jebel Musa, ketinggian 7.497 kaki atau 2.285 meter, kemungkinan besar adalah tempat Musa bertemu dengan Tuhan beberapa kali. Misalnya, Keluaran 3 ayat 1, Keluaran 19 ayat 2, dan Keluaran 24 ayat 18, dan beberapa tahun kemudian, Elia berjumpa dengan Tuhan di sini. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Ini adalah gunung yang sama di mana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 1 dan 10. Pada saat itu, Tuhan memberitahu Musa bahwa ia akan menyembah Tuhan bersama Israel yang telah dibebaskan di lokasi yang sama, yang akan menjadi tanda bagi Musa bahwa Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub memimpin mereka. Keluaran 3 ayat 12. Setelah 2 bulan perjalanan, bangsa Israel tiba di Sinai, Keluaran 19 ayat 1, di mana mereka akan tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Bandingkan Keluaran 19 ayat 1 dengan bilangan 10 ayat 11 dan 12. Selama tahun tersebut, banyak hukum yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan dalam Keluaran 19-40, Imamat 1-27, dan bilangan 1 ayat 1 dan 10 ayat 10. Keberadaan bangsa Israel di Gunung Sinai merupakan bagian utama dari kisah yang terdapat dalam 5 kitab pertama Musa. Inilah fondasi mereka menjadi umat pilihan Tuhan, satu-satunya bangsa yang tidak tenggelam dalam paganisme dan penyembahan berhala. Allah mengambil inisiatif dan menetapkan perjanjian antara dirinya dan Israel. Dengan syarat ketaatan mereka dan menjaga hubungan dengannya, Allah berjanji untuk menjadikan mereka harta yang istimewa, kerajaan imam, umat yang kudus. Menjadi umat yang kudus berarti mempersembahkan diri kepada Allah dan menyatakan karakternya kepada orang lain, terutama kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka juga dipanggil untuk menjadi kerajaan imam yang akan menghubungkan orang lain dengan Allah, membawa mereka kepadanya dan mengajarkan jalan dan hukum-hukumnya kepada mereka. Mereka harus menjadi harta istimewa bagi Allah karena Dia menginginkan Israel sebagai salurannya untuk menerangi dunia dengan pengenalan akan Dia dan karakternya. Perjanjian ini adalah peneguhan secara hukum suatu hubungan antara Allah dan umatnya. Formula perjanjian secara umum, yang sedikit berbeda dalam teks-teks yang berbeda, adalah, Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Lihat Keluaran 6 ayat 7, Imamat 26 ayat 12, Yeremia 24 ayat 7, Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 8 ayat 10, dan Wahyu 21 ayat 3. Bayangkanlah menjadi milik Allah yang istimewa. Hak istimewa apakah yang akan tercakup di dalamnya? Tanggung jawab khusus apakah yang akan Anda miliki?